Gotham's yours, sweetheart. Gotham punyamu, yakin? Nothing's standing. Nggak ada yang bisa menghalangimu, yakin? Pede bener bos, tidak semudah itu Ferguson sepertinya ya. Oke, lagunya makin kencang. Akan ada apa di sini? Oke, kamera ditarik, landscape. Bad signal, bad signal, bad signal. Let's go! Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip, blow on. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo, kita masuk di segmen review. The Penguin. Ya, akhirnya gue selesai juga nonton series yang satu ini dengan total cuma 8 episode. Kalian bisa langsung nonton di HBO Go. Ingat, jangan bajakan ya, please. Karena memang ya murah kok HBO Go. Sumpah menurut gue nggak semahal Netflix juga. Jadi mending nonton yang resmi-resmi aja gitu. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, series Penguin ini tuh series apaan sih gitu ya. Ya ini sebenarnya spin-off dari film The Batman tahun 2022. Dan karena ini spin-off, jadi artinya ini akan berfokus ke karakter yang muncul di film The Batman, tapi bukan fokus ke Batman-nya. Bahkan Batman-nya nggak ada di sini gitu. Jadi fokus ke salah satu karakter villain paling ikonik dari Batman itu sendiri, The Penguin. Ya, sempat muncul di film The Batman 2022 meskipun cuma sebentar doang. Dia bukan villain utamanya. Tapi kalau kalian ingat ya, dia cuma muncul naik mobil, saking paniknya dikejar Batman sampai mobilnya kejongklak gitu. Dan buat kalian yang nggak terlalu ngikutin Batman, sebenarnya Penguin itu kan udah muncul beberapa kali ya. Ya, termasuk yang ini, jadi ada 4 lah kira-kira yang muncul di live actionnya film-filmnya Batman gitu. Termasuk yang terakhir gue lihat itu di series Gotham yang diperankan sama Robin Lord Taylor, dimana itu actingnya juga keren banget, karakternya bagus banget. Series Gotham itu salah satu series DC terbaik yang pernah gue tonton. Sayangnya dibuat gay aja, kayak tolol banget. Masa Penguin sama Riddler jadi gay anjing. Lu bisa bayangin nggak ntar di universe Matrix gitu, Riddler yang ya kemarin di penjara terus nanti ketemu sama si Oswald Cobblepot terus gay anjing. Oke. Dari tapi tetap aja ketika gue nonton series ini sampai habis, mungkin akan ada banyak di antara kalian yang bilang, berarti Penguin live action terbaik menurut lu siapa bang? Tetap menurut gue sih Danny DeVito tidak tergantikan, sumpah. Di Batman Returns itu gila banget ya. Tim Burton udah nggak ada obat lah kalau ngomongin secara makeup, secara gotiknya. Ah, gila keren banget. Nah, buat kalian yang masih awam, yang cuman tahu kalau misalnya musuh-musuhnya Batman itu ada Joker, Mr. Freeze, Bane, ya super villain seperti itu, ya kalian harus tahu dulu nih konteks mengenai series ini gitu. Jadi Batman itu kan teritorinya di kota Gotham ya. Dan kota Gotham ini adalah kota terbobrok, paling banyak kriminal, kota paling korup, ya bener-bener track recordnya hancur lebur lah. Makanya Batman itu adalah karakter DC dengan villain paling banyak gitu. Karena kotanya emang bermasalah sekali. Dan gak cuma diisi dengan para super villain, tapi ada banyak juga mafia-mafia yang mengendalikan kota Gotham ini dari balik layar. Nah, kalau kalian baca komik Batman Year One karya Frank Miller, dimana itu diceritakan Batman masih tahun-tahun awal memberantas para penjahat di kota Gotham. Dia di situ belum ngelawan musuh-musuh ikoniknya kayak Joker, Bane lah, dan yang lain-lain gitu. Di tahun awal-awalnya Batman, dia lebih banyak ngeberantas para mafia-mafia kelas bawah ini nih, kriminal underground ibaratnya, bareng si detektif Jim Gordon. Karena memang kondisi kota Gotham tuh udah separah itu. Wali kota, polisi, perdagangan senjata, narkoba, itu semua udah dikendaliin, dikontrol sama mafia-mafia ini. Dan kalau kalian tahu, ada 2 keluarga yang paling besar nih ya, yang paling berkuasa di kota Gotham. Yang pertama ada Falcone, ya ini yang paling kuat, tapi saingannya juga ada Maroni. Nah, ini 2 keluarga selalu bertengkar satu sama lain, sering perang dan ya saling memperebutkan tahta kekuasaan kriminal di kota Gotham. Nah, sekarang konteksnya untuk serial yang satu ini, lebih tepatnya di universe Matt Reeves ini, karakter Falcone ini udah mati, dibunuh sama si Riddler gitu di film The Batman kan. Karena memang Riddler di universe Matt Reeves lebih diplot sebagai anti-villain
yang pengen membaptis kota Gotham dari ya kaum-kaum elit yang korup ya. Salah satu yang paling parah kan ya si Falcone tadi ya, dia bos mafia paling kuat, bos. Nah, karena Falcone udah mati dan Maroni juga lagi di penjara di Blackgate, artinya posisi penguasa tahta kriminalnya kota Gotham nih kosong nih sekarang nih. Nah, disitulah serial ini mulai gitu, dimana si The Penguin alias Oswald Cobblepot ini mengincar posisi kosong tersebut untuk menjadi penguasa kriminal kota Gotham. Nah, jadi kalau kalian yang belum nonton The Batman, sebenarnya kalau lu dengan penjelasan gue tadi sebenarnya udah siap lah untuk nonton series ini, karena konteksnya ya begitu aja. Sedangkan ceritanya tuh gak terlalu terkoneksi banget sama The Batman gitu. Jadi lu bisa nonton series ini tanpa nonton The Batman, yang penting tahu konteksnya aja, dimana kota Gotham udah kelelep sama banjir gara-gara si Babang Riddler kemarin. Ya nggak bisa gue pungkiri lagi lah, series ini adalah salah satu series terbaik di tahun 2024 ini. Kenapa? Alasannya gampang. Kalau lu mau buat series lu bagus, gampang caranya ya. Tinggal bikin karakter yang bagus aja gitu. Nah, tapi yang jadi masalah, gimana cara buat karakter yang bagus? Nah, itu yang gak gampang. Jadi ya gampang aja mau buat series bagus, bikin karakter yang bagus. Tapi untuk bikin karakter yang bagus, itu yang susah. Ya lu silahkan buktikan sendiri omongan gue bener atau enggak. Ya lu cek aja semua series-series masterpiece yang ada di dunia ini. Mau Breaking Bad, The Sopranos, Game of Thrones, atau apapun itu. Semua karakternya gak pernah ada yang fail gitu. Selalu di-develop, selalu ada pendalaman karakter, selalu deep gitu. Nah, itulah yang akan kita bedah di series ini. Kita mulai dari karakter pertama kita, karakter utama, The Penguin alias Oswald Cobblepot. Sebenarnya sampai di episode ke-8 menit 55 sampai di titik tersebut, gue masih ngerasa kayaknya Universe Matrix ini akan nge-treat si Penguin ini agak berbeda sama di komik gitu, dimana Oz-nya itu agak di-adjust sedikit. Kalau di komik itu kan bener-bener dia villain sejati menurut gue, dia pure villain, emang jahat aja. Nah, kayak entah kenapa gue ngerasa ada sisi soft gitu, ada sisi lembek dari sosok Oswald Cobblepot di Universe Matrix. Tapi semua berubah semenjak episode 8 menit 55. Dan jujur itu scene gue shock, seshock-shocknya itu shock mampus beneran deh. Jadi kalau kalian yang udah selesai nonton series ini, boleh kasih pendapat kalian, gue pengen tahu kayak gimana, tulis di kolom komentar. Cuman tulis spoiler dulu gede-gede, kapital spoiler terus spasi yang banyak, baru lu kasih pendapat lu mengenai episode ke-8 menit 55 gitu. Tapi di titik itu, gue baru paham gitu. Oh enggak, ini enggak di-adjust. Ini Penguin yang gue tahu, dan ini membuktikan kalau misalnya ada satu dialog di series ini di mana ibunya si Oz ini ngomong kalau misalnya I have a demon in my house. Dia ngomong gitu, I have a demon. Gue punya iblis di rumah gue gitu. Awalnya gue nggak ngerasa perkataan ini real gitu. Tapi sampai gue selesai nonton series ini, ya gue mengakui he is the monster, he is a demon gitu. Ini kasusnya sama persis sama series tetangga yang baru gue review kemarin itu kan ya. Dimana ya itu juga sebuah series spin-off dari seorang karakter villain yang ada di project sebelumnya. Dan kalau udah nonton review gue mengenai Agatha All Along, ya gue udah ngomong, gue cukup impress sama series ini. Kenapa? Karena nggak seperti series mediocre bullshit lainnya yang merubah karakter villain tiba-tiba jadi punya sisi baik gitu. Enggak, Agatha tetaplah villain gitu. Justru lewat series Agatha kita makin paham emang dia beneran villain, cuman dengan kompleksitas yang lebih dalam lagi. Persis gitu. Penguin juga sama. Meskipun Oswald Cobblepot adalah pure villain, tapi ada kompleksitas yang sangat-sangat bisa kita nikmati sebagai audiens gitu. Terutama ketika masa lalu bersama ibunya tuh dieksplor. Itu gua suka banget. Jadi memang Oz ini punya dua saudara sebenarnya pas dia masih kecil. Nah, tapi dua saudaranya ini emang udah meninggal, dan kita nggak tahu penyebab meninggalnya kedua saudaranya ini, dan itu jadi misteri di awal yang perlu kalian cari tahu. Dan ketika semuanya udah dibongkar, menurut gue itu ceritanya cukup dark ya. Dan itu membuat hubungan antara Oz dengan ibu itu makin kompleks lagi. Di satu sisi, dia ini care mampus sama ibunya. Dia ngerasa ibunya itu bener-bener yang paling penting di hidupnya. Dia adalah inti dari kehidupannya si Oswald ini. Banyak banget dialog di series ini yang bikin gue sampai horny, bos. Ini bukan horny dalam artian negatif ya. Ini maksudnya horny itu kayak saking bagusnya gitu loh, dialognya cakep-cakep bener sumpah. Kayak di salah satu episode contohnya, kalian bisa ngelihat dialog antara Oz kecil sama ibunya. Lu bisa lihat dari kameranya aja, ketika angle lagi di ibunya, kameranya tuh pelan-pelan ngezoom, pelan banget ngezoom gitu. Fokus ke ibunya, close up. Sedangkan ketika pindah ke si Oswald yang pas masih kecil, kamera statis, diam doang. Nah, ketika kamera itu zoom pelan-pelan dan dialog tuh yang lebih banyak ngomong ya si Oswald ini, ibu itu cuma dengerin doang. Tapi kita dikasih zoom dan kita
kita dibawa masuk ke perspektif perasaan ibunya seperti apa ketika ngedengerin anaknya. Dan kita tahu tuh, ini lagi-lagi gue gak mau spoiler ya, cuman di situ, di momen itu kita tahu sebenarnya ibunya lagi mau ngelakuin apa. Dan ketika anaknya ngomong gitu, di zoom, itu dapet banget men. Dan yang paling luar biasa adalah dialognya si Oswald. Ketika ada satu dialog yang dia ngomong, Just don't give up for me. Itu dialog. Kalau lu tahu konteks scene-nya, itu jelek banget men. Terus ada lagi misalnya dialog ketika si Oz itu teriak-teriak, please just for once, tell me you proud of me. Tell me I did good. Oh my god, ketika dia nangis, dia teriak kayak gitu. Fuck man. That's the core of this series itu. Dialog itu aja dengan actingnya si Colin Farrell, itu inti dari series ini gitu. Dari sepanjang kita nonton, ini intinya lewat dialog itu terlalu bagus sih. Dan gak cuma karakter Oz dengan ibunya, di sini ada satu karakter sentral lagi yang namanya tuh Victor, yang dibikin di series ini jadi duet maut bareng si Oswald Cobblepot. Jadi kayak semacam master and apprentice gitu ya. Si Oswald jadi mentornya, si Victor ini jadi muridnya gitu. Dan gue yakin kita semua akan dibuat jatuh cinta sama karakter Victor ini gitu, karena progres karakter tuh bagus banget. Dari yang awalnya kayak gagap, cemen, penakut, ditambah lagi ada scene yang memperkuat latar belakang karakternya, dikasih konteks gitu. Dulu dia adalah orang yang sangat-sangat dekat cinta sama keluarganya, tapi keluarganya adalah korban yang kena dampak gara-gara si bangsat Riddler yang ngejebol bendungan, dan tanpa sengaja ketemu sama seorang Oswald Cobblepot dan membuat si Oz ini lama-lama jadi percaya ada something dalam dirinya si Victor gitu loh. Dan itulah yang jadi daya magis dari series ini. Dinamika antara kedua karakter ini, tanpa karakter Victor, sumpah series akan jadi super duper hampa. Gua yakin 100%. Dan menurut gua keputusan series ini untuk jadiin karakter Victor jadi karakter utama sentral di ceritanya, duet maut bareng Oswald, itu genius banget sumpah gua. I got ambition. I can help you. Hey! Feel alive, Vic, huh? Tapi, sumpah demi apapun gue pengen spoilerin, sumpah. Sumpah gue kayak gatel banget pengen spoiler, tapi ya oke, gue tahan karena ini review non spoiler, jadi ya. Lagi-lagi kalian boleh kasih pendapat mengenai episode terakhirnya. Cuman ya buat gue gini, mungkin akan ada banyak di antara kalian yang ngerasa kayak, ya percuma bang, gue nonton dari awal sampai episode 7, kayak pendalaman karakternya jadi sia-sia. Enggak sih, menurut gue bukan itu sih. Inti dari series ini, it's all about the penguin. It's always about the penguin. Jadi mau karakter apapun yang memang menurut gue jadi kayak kurang mungkin karakternya, tapi semua itu ngedevelop sosok si Oswald Cobblepot. Dan menurut gue emang intinya adalah dia sama ibunya. Menurut gue that's the core gitu loh. Ya sisanya itu bener-bener buat ngedevelop si penguin itu aja. Makanya gue yakin ketika kalian udah sampai di episode terakhir, cara pandang lu mengenai sosok The Penguin ini pasti akan berubah total karena episode terakhirnya. Dan lu akan ngerasa lagi ya scene-scene di episode awal ketika si Victor ini kan punya temen cewek ya, pacarnya atau apa itu kan, terus pacarnya kan bilang, lu ngapain sih tinggal sama orang kayak beginian, orang gak bener sih, Oz ini kan orang gak bener gitu. Semua dialog-dialog itu akan terputar kembali di memori kita ketika kita udah sampai di episode terakhir gitu. Oke, kita lanjut lagi ke karakter berikutnya, antagonis utama dari series ini, Sofia Falcone, yang sayangnya justru dia adalah titik terlemah dari series ini menurut gue, karakternya. Nah ini pasti akan ada banyak sekali yang gak setuju sama gue, tapi sini gue jelasin. Ya memang kalau secara build up cerita itu bagus banget, konteks karakternya itu cakep banget. Kenapa dia bisa masuk ke Arkham Asylum, kenapa dia bisa benci banget sama bapak, kenapa dia bisa sayang sama kakaknya, semuanya menurut gue diolah dengan baik. It's a good story. Tapi yang jadi masalah di sini adalah titik temu antara protagonis dan antagonis di bagian klimaks cerita. Jadi ketika di momen final, mereka itu kayak dipertemukan di bagian akhir itu sebagai karakter yang sama-sama punya latar belakang yang mirip, di mana punya masalah dengan orang tua. Oswald punya masalah dengan ibunya yang nggak pernah dibongkar selama ini, pura-pura baik-baik aja. Sedangkan si Sofia ini ya jelas-jelas punya masalah sama bapaknya gitu. Dia benci banget sama bapaknya. Nah, persamaan latar belakang antara kedua karakter inilah yang dijadikan titik temu di bagian akhir, di mana si Sofia ini tergila-gila untuk ngebongkar gitu, untuk
ngebentrokin antara si Penguin sama ibunya supaya ada terjadi emosi yang begitu dahsyat di antara mereka karena ada permasalahan yang mereka belum selesaikan karena mereka diem-diem doang gitu selama ini. Ya gue akui secara penulisan sebenarnya ya cukup kreatif ya untuk menghubungkan antara protagonis dan antagonis di akhir cerita. Cuman di sisi yang lain tuh gue ngerasa karakter si Sofia Falcone yang di awal build up-nya tuh kayak dia karakter yang menurut gue punya potensi yang begitu besar. Auranya ya secara acting mah Christine Milioti udah kagak ada obat lah, gila. Flare-nya itu nggak bisa bohong gitu. Auranya tuh strong mampus. Tapi sayangnya di bagian terakhir, di episode terakhir justru dia kayak kena nerf gitu. Ya gue ngerti. Lagi-lagi untuk ngedevelop karakternya si Oswald karena dia adalah inti dari ceritanya gitu. Cuma, ya sayang aja, dia menurut gua adalah antagonis yang sangat-sangat berpotensi untuk dikembangin lagi gitu ceritanya. Tapi ya lagi-lagi, ya semua balik lagi ke As gitu. Hubungan As sama ibunya. That's the point of the story. Tapi gimana bang dengan permainan politik ala-ala Oswald Cobblepot di series ini? Kan keren bang, mantep banget tuh. Kembali lagi, kalian yang emang udah kebiasa dengan seri-series yang super duper mainstream, yang emang popcorn series atau popcorn movie ya, film-film superhero yang superhero main power-poweran doang, multiverse-multiversean doang, ya mungkin kalian yang memang udah kebiasa nonton begitu terus nonton Penguin akan terkagum-kagum ngelihat si Penguin ini memanipulasi kedua keluarga mafia terbesar di kota Gotham gitu, memanfaatkan situasi untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi buat kalian yang emang udah terbiasa dengan seri-series politik kayak beginian gitu, bahkan udah nonton seri-series yang kayak udah gue ngomongin di awal, Breaking Bad lah, Game of Thrones lah, The Sopranos lah, ya ini jadi mediocre mampus gitu. Permainan politiknya standar aja gitu, nggak ada yang spesial, nggak ada yang baru, semuanya predictable. Bahkan yang paling gue sayangin adalah klimaks di bagian akhir itu sangat mudah tertebak menurut gue. Kayaknya nggak ada satupun di antara kalian masa nonton series ini terus di bagian episode terakhir lu nggak bakal nebak kejadian bakal kayak gimana gitu kan. Menurut gue itu sangat-sangat mudah. Jadi lagi-lagi kalau ngomongin secara politiknya, permainan mafia, nggak ada yang spesial menurut gue dari series Penguin ini. Bahkan buat gue ya, yang udah nonton series Gotham, ya gue nggak tahu sekarang di Netflix kan udah nggak ada. Dulu gue nonton di Netflix tuh, sekarang kayak di HBO Go adanya ya. Nah, lu coba nonton deh. Menurut gue permainan politiknya malah jauh lebih kompleks gitu. Meskipun lebih komikal, ya kan semua musuh Batman ada di sini gitu, dan banyak metahuman, ada penyihir dan lain-lain, lebih komikal lah. Tapi lu bisa lihat lah permainan mafia juga gila-gilaan gitu. Ya sisanya ngomongin teknis, ya udah pasti yang paling gila adalah prostetiknya. Itu udah pasti lah. Ya lu ngelihat karakternya si Penguin, emang lu ngenalin dia si Colin Farrell? Nggak ada yang ngenalin bos. Bahkan si Colin Farrellnya sendiri aja pas lagi cermin dia nggak ngenalin, oh ini gua gitu. Karena make upnya bener-bener luar biasa ya. Gua harus beri tepuk tangan untuk Mike Marino sebagai make up artisnya. Keren banget make upnya. Ya meskipun agak stres katanya ya si Colin Farrell ketika lagi di make up, ya lu bayangin harus berjam-jam sebelum syuting di make up kayak begitu. Lu bayangin dari kepala sampai alat kelamin anjing make upnya, prostetiknya gitu. Gendut, kulitnya kemana-mana gembrot gitu kan, berat, gatel. Itu pasti kan kayak itu. Wah, gue sih nggak bakal betah sih kayak begitu ya. Dan kulitnya, kerutan-kerutannya, bulu-bulu kecilnya, bulu dada, men itu bener-bener real person sih. Dan biasanya ya yang paling jadi masalah ketika lu pakai prosthetic makeup kayak gitu, secara ekspresi akan nggak sekeluar muka aslinya dong, iya kan? Ketika kayak gua bibir mencong sebelahnya kan itu udah kerasa tuh. Kalau lu pakai makeup kan pasti jadi beda lagi. Tapi ya lu cobain nonton sendiri gitu. Penguin di sini bener-bener dia jadi Oswald Cobblepot. This is a real person yang memang karakternya seperti itu. Ketika dia nangis, ketika dia marah, itu emosinya keluar semua. Jadi actingnya nggak ada obat sih. Kalau kalian tanya final score yang bisa gue kasih, gue akan kasih 8,6/10 alias cakep. Gue nggak tahu, mungkin akan banyak di antara kalian yang bilang ini 9 ke atas. Ya oke lah. Tapi buat gue masih ada banyak sekali seri-seri tipe seperti ini yang jauh lebih bagus dari The Penguin. Tapi ini buat di tahun ini salah satu yang terbaik. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tulis di komentar ya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.